Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Francisca Windari, OBP 18110016 sebagai penyaji. Yang kedua, saya sendiri Fadia Andalni, BP 18110020 sebagai moderator. Yang ketiga, Anissa Medida Rahma, BP 18110033 sebagai penyaji 2. Di sini kami kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang artikel yang berjudul Study Experience Regret, Risk Toleransi, Overconfidence, dan Risk Perception pada pengambilan keputusan investasi pada dosen ekonomi. Baiklah, materi pertama yaitu tentang pendahuluan artikel akan dibacakan oleh saya sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, para investor sering menunjukkan perilaku rasional yang dengan melakukan tindakan berdasarkan judgement yang jauh menyimpang dari asumsi rasionalitas. Ken Daniel 1998 mengungkapkan bahwa psikologi mempengaruhi perilaku investor yang tiap saat dapat berubah ketika investor dihadapkan dengan situasi yang memaksakan untuk memilih jenis investasi apa yang akan mereka pilih. Kemungkinan ada unsur subjektivitas, emosi, dan faktor psikologis lainnya yang justru lebih dominan mempengaruhi reaksi itu. Investor yang rasional tentu mengharapkan retur tertentu dengan tingkat risiko yang kecil atau mengharapkan retur yang tinggi dengan risiko tertentu. Investasi mana yang dipilih dan besarnya dana yang akan diinvestasikan sangat dipengaruhi oleh toleransi investor terhadap risiko, yakni sikap terhadap risiko yang akan dihadapi, apakah investor menyukai risiko, menghadapi risiko, atau mengabaikan risiko. Bailey atau Kinnerson 2005 menemukan bahwa risk tolerance merupakan prediktor yang sangat kuat dalam mengambil keputusan investasi. Selain pertimbangan preference dalam menghadapi risiko, terdapat pula faktor lain seperti pengalaman. Looms dan Sutden 1982 dalam teorinya yaitu Modified Utility Function mengungkapkan bahwa choiceless utility dan regret merupakan dua faktor yang mempengaruhi perilaku atau kondisi ketidakpastian. Ketika seseorang memiliki experience regret atau rejoicing, maka orang tersebut akan berusaha memaksimalkan experience modified utility. Artinya berharap untuk melakukan antisipasi perasaan mereka ketika mengambil keputusan tersebut dengan kondisi ketidakpastian. Penelitian di atas bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yoson 2008 yang mendapati bahwa experience regret tidak dipengaruhi pada pengambilan keputusan investasi. Di sisi lain, ketika seorang investor telah berhasil dan telah nyaman dengan investasi yang mereka lakukan, tingkat kepercayaan mereka akan meningkat untuk melakukan investasi lainnya di masa yang akan datang. Tingkat kepercayaan ini akan terus meningkat, itulah yang menyebabkan seseorang overconfidence. Overconfidence akan membuat investor menjadi lebih overestimate terhadap pengetahuan yang dimiliki seorang investor itu sendiri, dan underestimate terhadap prediksi yang dilakukan karena investor melebih-lebihkan kemampuan yang dimilikinya. Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa para investor overconfident pada kemampuan investasi yang menyebabkan mereka terlalu sering dan yakin pada judgement-nya. Perilaku investor dapat mengambil keputusan dipengaruhi oleh sikap subjektifnya yang dimiliki terhadap risiko dan pendapatan investasinya itu sendiri. Melihat fenomena tersebut, penelitian memutuskan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dan berpengaruh tentang experience regret, risk tolerance, overconfidence, risk
perception terhadap pengambil keputusan investasi pada dosen ekonomi. Selanjutnya, rerangka teoritis dan hipotesis. Di sini ada 5 rerangka teoritis dan hipotesis. Yang pertama, keputusan investasi. Yang kedua, experience regret. Yang ketiga, risk tolerance. Yang keempat, overconfidence. Yang kelima, risk perception. Pertama, keputusan investasi. Keputusan investasi adalah suatu kebijakan atau keputusan yang diambil untuk menanamkan modal pada suatu atau lebih aset untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Selanjutnya, yang kedua yaitu experience regret. Experience regret adalah penyesalan yang timbul akibat kesalahan di masa lalu. Akibatnya akan mempengaruhi keputusan di masa yang akan datang. Antisipasi regret timbul apabila rencana investasi yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, risk tolerance adalah tingkat kemampuan yang dapat diterima dalam mengambil suatu risiko investasi. Setiap investor mempunyai perbedaan dalam tingkat toleransi. Yang keempat yaitu overconfidence. Overconfidence adalah perasaan percaya diri secara berlebihan. Overconfidence ini akan membuat investor menjadi overestimate terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh investor itu sendiri. Kelima, risk perception. Risk perception adalah proses di mana seseorang menginterpretasikan informasi mengenai risiko yang diperoleh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Selanjutnya, rangka pemikiran, yaitu mengidentifikasikan persepsi risiko sebagai hasil dari banyak faktor yang menjadi dasar dari perbedaan pengambilan keputusan terhadap kemungkinan kerugian. Masalah persepsi dan kecenderungan kemudian berdampak pada kesiapan individu untuk mengambil risiko. Kesiapan tersebut mungkin tergantung baik pada ketidakpastian hasil karena mengetahui yang tidak sempurna atau pada skala potensi kerugian atau keuntungan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Berdasarkan landasan teori dan hipotesis, penelitian terdiri dari 5 variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu variabel eksogen terdiri dari yang pertama experience regret, yang kedua risk tolerance, yang ketiga overconfidence, yang keempat ukuran variabel, yang kelima risk perception. Selanjutnya variabel eksogen. Pengambilan keputusan investasi adalah jenis keputusan investasi yang diambil seseorang. Pengukuran variabel yang digunakan adalah menggunakan skala interval, tidak pernah skor 1 sampai skor 5. Tidak ada batasan jenis variabel pada kriteria. Artinya, dosen ekonomi yang bisa menjadi responden boleh memiliki satu atau lebih semua jenis investasi, baik investasi real ataupun aset finansial. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik non-random, yaitu metode pulversave sampling. Setelah itu, penelitian ini juga menggunakan teknik consensus sampel. Seseorang mengambil sebagai sampel karena kebetulan orang tidak di situ atau kebetulan dia mengenali orang tersebut. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan metode
snowball sampling. Metode ini merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara berani atau multi-level. Mengambil sampel dengan cara mencari contoh sampel dari populasi yang diinginkan. Kemudian dari sampel yang didapatkan meminta persepsinya untuk memilih konsentrasinya sebagai sampel lagi. Seterusnya hingga jumlah sampel yang diinginkan terpenuhi. Data yang dikumpulkan bersumber pada data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan metode solver, yakni menyabarkan konsumer yang diisi oleh responden terpilih. Selanjutnya, analisis data pembahasan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kontainer. Suatu kontainer dikatakan jika pertanyaan pada kontainer mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kontainer tersebut. Dalam penelitian ini, valid tidaknya item dilihat dari tarif signifikasinya, sedangkan reliabilitas adalah alat ukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang tersebut pertanyaannya adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat convex alpha atau convex alpha. Suatu item pengukuran dikatakan reliable jika variabel memiliki nilai convex alpha lebih dari 0,5. Berdasarkan hasil uji validitas dan uji reliabilitas pada data penelitian yang telah diperoleh pertanyaan dari semua item pertanyaan dalam kuesioner ditanyakan valid dan reliable. Penguji reliabilitas dan reliabilitas dilakukan pada 72 kuesioner yang telah terkumpul. Saya akan membacakan materi selanjutnya. Tabel pertama adalah rangkuman karakteristik respon terhadap kuesioner yang terkumpul. Kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 72 kuesioner. Hasil pengumpulan kuesioner ditemukan bahwa sebanyak 31 respon berasal dari Universitas Airlangga, 15% dari STIE Perbana Surabaya, 14% dari Universitas 17 Agustus 1945. Dan sisanya berasal dari beberapa universitas lain di Surabaya. Berdasarkan usia, terdapat 37 respon yang berusia 50-59,9 tahun, 29% berusia 40-49,9 tahun, 18% berusia 30-39,9 tahun, dan 6% berusia 20-29,9 tahun, dan sisanya berusia 60 tahun. Sebanyak 56% respon berjenis kelamin perempuan dan sisanya berjenis kelamin laki-laki. Tabel 2 adalah hasil output deskriptif yang telah dilakukan. Pada variabel pengambilan keputusan investasi ditemukan bahwa rata-rata respon tidak berani dalam mengambil keputusan yang berisiko atau cenderung risk averse. Berdasarkan tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa tingkat experience, regret, dan risk tolerance respon tergolong rendah, sedangkan tingkat overconfidence dan risk perception respon tergolong tinggi. Tabel 3, experience regret adalah variabel pertama dalam penelitian ini. Jika dilihat secara teoritis,
Experience regret menyebabkan keputusan untuk menghindari kesalahan yang sama karena adanya rasa takut menghadapi kerugian di masa yang akan datang. Berdasarkan tabel 2 dapat menjelaskan bahwa hasil pengujian pada experience regret diperoleh tingkat signifikan. Tabel 4. Experience regret berpengaruh tidak signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Hasil ini sesuai dengan penelitian Johnson 2008 yang dalam penelitiannya mengemukakan bahwa experience regret tidak terpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Variabel selanjutnya yang ada dalam penelitian ini adalah risk tolerance. Risk tolerance secara teoritis akan mempengaruhi sebuah keputusan investasi. Tinggi rendahnya toleransi risiko seseorang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, pendapatan dan kekayaan, pengalaman dan pendapatan atas investasi. Dengan risk tolerance yang tinggi, seseorang akan cenderung mengambil keputusan yang lebih berani dibandingkan dengan orang dengan tingkat risk tolerance rendah. Variabel selanjutnya yang akan dibahas adalah overconfidence. Seseorang yang memiliki overconfidence tinggi akan menganggap rendah terhadap risiko yang ada. Sekian materi yang saya bacakan. Saya lanjutkan kepada moderator. Kesimpulannya, hasil uji statistik menunjukkan bahwa experience regret, risk tolerance, overconfidence, dan risk perception secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini tidak dapat diterima. Selanjutnya, untuk hipotesis kedua dan keempat tidak dapat diterima. Artinya, experience regret dan overconfidence secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Sedangkan hipotesis ketiga dan kelima dinyatakan diterima. Artinya, risk tolerance dan risk perception secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Hasil pengujian dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa model penelitian memiliki nilai yang kecil. Artinya, model penelitian masih belum sempurna. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperbarui model penelitian dengan menjadikan variabel risk perception sebagai variabel. Sekianlah hasil presentasi kami dari kelompok 2. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.